Halo semua, kenalin gue Akbar. Di video kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol aja sama kalian, terutama tentang kendaraan pribadi. Tentunya kalian pasti familiar kan dengan kendaraan pribadi, kalau nggak mobil, motor. Tentunya kalian pernah punya, atau pernah make, atau setidaknya pernah ngeliat lah. Kalian pernah dengar nggak sih ada orang tuh yang overly attached sama kendaraan mereka? Mereka tuh bilang kalau kendaraan mereka punya sifat sendiri, atau punya jiwanya sendiri. Aneh ya tuh? Gue pernah baca di internet, ada orang yang bilang life is just too short to drive a soulless machine. Katanya gitu. Katanya mobil tuh merupakan benda ciptaan manusia yang paling memiliki jiwa dibandingkan dengan alat-alat lain seperti mesin cuci, lalu setrikaan, atau microwave. Emang mobil tuh lebih memiliki jiwa sih. Gue mobil itu merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Orang tua gue yang dari kecil sepengetahuan gue sering ganti-ganti mobil, ya mungkin karena mobil udah tua juga, pernah cerita ke gue emang kalau mobil tuh punya sifat-sifatnya sendiri. Ada nih mobil yang sifatnya awalnya baik, lalu lama-lama jadi mulai nunjukin sifat buruknya, apalagi pas lagi udah nggak diurus tuh. Terus ada orang mau beli mobil gue itu, terus pas mobilnya dibeli, terus mobilnya marah sama orang itu. Ya kalau dilogikain bisa karena emang mobilnya udah mencapai siklus maksimal hidupnya dia, terus orangnya nggak hoki aja beli mobil itu. Tapi di satu sisi ada juga mobil yang, atau kendaraan lah, mobil atau motor, kendaraan kalian sama aja, yang masih semangat walaupun udah tua, dia tetap lincah lewatin jalan yang berliku-liku, naik turun, belok-belok gitu teman-teman. Nah teman gue ini ada juga pas lagi kuliah, saking cintanya sama mobilnya sampai-sampai mobilnya dikasih nama. Gue tahu itu karena gue merupakan penumpang utama mobilnya dia, apalagi kalau mau cabut kelas tuh gue pasti selalu diajakin dia. Mobilnya dikasih nama Bimbo. Ya emang kayak nggak nyambung gitu sih, mobilnya juga soalnya pabrikan Jepang, terus mobilnya tipe hatchback. Terus tau gue vlogger-vlogger Indonesia yang bermain dengan otomotif punya nama-nama kendaraan sendiri, kayak Dinda, Rexy, Semi. Kalau nama kendaraan kalian apa teman-teman? Sebenarnya dengan memberikan nama ke mobil atau kendaraan kalian, itu kayak memberikan sifat sendiri gitu sih ke mobil mereka atau jiwa ke mobil kalian ini. Ya emang bener sih, berdasarkan sumber yang gue baca, sebenarnya lebih tepat disebut mechanical soul, yaitu jiwa yang dituangkan seseorang untuk mendesain, lalu merekayasa atau engineering, lalu memanufaktur mobil itu. Mobil juga merupakan manifestasi perkembangan ilmu pengetahuan manusia, dari awal penemuan roda, lalu memahami gerak melingkar, lalu cara menjinakkan api, terus bagaimana sekarang kemajuan perkembangan dari metal, plastik, dan karet yang menjadi bahan utama dari mobil itu sendiri. Sampai sekarang kita juga masih bisa merasakan perkembangan itu. Terima kasih buat
para penemu dan para insinyur yang buat mobil sampai kayak gini sekarang bentuknya. Nah kalau untuk gue sendiri sih, pengalaman gue selama gue punya SIM nih, gue kan baru ya paling berapa tahun sih, nggak sampai 5 tahun lah punya SIM. Terus gue naik mobil kan, mobilnya juga mobil orang tua gue, mobilnya mobil Jepangan gitu. Nggak ada masalah sih, mobil Jepang paling perawatannya ganti oli apa segala macam. Nah sekarang kebetulan gue baru meminang mobil pabrikan Eropa nih, mobilnya mobil ini. Pas gue cek di rumah pemilik lamanya, itu semuanya fine-fine aja, mesinnya halus, gantinya oke, terus juga nggak ada indikator nyala. Nah kemudian pas gue 2 minggu mobilnya ada di rumah gue, terus dipakai keseharian lah, ke kantor mana gitu, itu nunjukin ada 2 indikator nyala teman-teman. Nih di sini kalau teman-teman bisa lihat nih, ada ABS sama traction controlnya nyala. Apa mungkin mobil ini marah sama gue ya, pemilik barunya? Menurut teman-teman gimana? Kalau teman-teman setuju mobil ini marah atau punya jiwa sendiri, bisa like video ini. Atau kalau teman-teman nggak setuju kalau mobil ini nggak punya jiwa dan nggak marah sama gue, silahkan di dislike aja video ini. Ya balik lagi sama gue. Tadi gue habis dari bengkel VW. Ternyata 2 indikator tadi itu nunjukin kalau sensor ABS gue rusak. Yang rusak tuh di ban depan kanan sama belakang kiri. Sama ini sih gue pengen nambahin, soalnya tadi gue di awal belum jelasin ke kalian kalau channel ini kira-kira bakal bahas mengenai berkendara di Jakarta, bisa kendaraan pribadi atau naik transportasi umum dari sudut pandang gue. Ya gue harap teman-teman pada subscribe channel ini. Dan pasti teman-teman ada yang nanya kan, Bar, video lo baru 1, kenapa gue harus subscribe channel ini? Kalian pernah tahu nggak sih, dulu tuh pernah ada orang yang beli saham Apple yang harganya $10. Nah teman-teman bisa jadi orang itu.